Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Struktur Aljabar. Kali ini kita akan membahas suatu gelanggang yang spesial ya. Nanti dinamakan daerah integral. Nah, jika sebelumnya di video sebelumnya ada gelanggang yang agak spesial yang namanya gelanggang komutatif, kali ini kita akan bicara gelanggang yang lebih spesial lagi ya, namanya daerah integral. Ini banyak sekali aplikasinya. Oke, sebelum saya mulai saya ingin mengungkit kembali masalah grup ya. Jadi kalau kita punya grup dengan operasi, saya simbolkan operasi kali walaupun bisa jadi tambah ya. Kita punya AB sama dengan AC. Apa yang bisa kita simpulkan terhadap B dan C? Ya, B dan C itu pasti sama. Kenapa begitu? Karena kalau di grup A itu punya inverse ya. Akibatnya bisa kita kali inverse di kedua ruas hingga ini jadi identitas. Jadi kita dapatkan B sama dengan C. Oke, dikali dengan A inverse setiap ruas. Oke. Nah, sekarang saya ingin fokus ke gelanggang komutatif ya. Jadi misalkan kita punya R, suatu gelanggang komutatif ya. Pertanyaan seperti grup tadi. Kalau kita di R kan punya dua operasi tambah dan kali ya. Jadi kalau saya diberikan A, B dan C yang memenuhi sifat kayak tadi, apakah kita bisa simpulkan B sama dengan C? Oke. Mungkin kalian berpikir bahwa itu benar ya. Tapi tidak. Kalau kita pilih A-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 0 kali 2 sama dengan 0 kali 3. Ini adalah B, ini adalah C. Jadi kita lihat bahwa B dan C yang berbeda B dan C berbeda, tetap A kali B itu sama dengan A kali C kalau A-nya 0. Oke? Jadi pernyataan ini tidak dijamin bahwa kalau A B sama dengan AC berakibat B sama dengan C. Oke? Karena A-nya bisa jadi sama dengan 0. Oke? Tapi hal ini nggak terjadi di grup ya. Karena kalau di grup A-nya pasti punya inverse. Sedangkan kalau di bilangan bulat A sama dengan 0, inverse-nya apa? Kita tidak tahu ya. Atau di bilangan real juga, inverse dari 0 jelas tidak ada ya. Terhadap operasi kali tentunya. Tentu yang menarik adalah kapan AB sama dengan AC akan berakibat B sama dengan C. Oke? Gimana kalau kita beri batasan kalau A-nya tidak boleh sama dengan 0? Apakah berlaku? Ya, kalau di bilangan bulat atau mungkin bahkan di bilangan real. Oke? Kalau di bilangan real, otomatis kita punya inverse dari A ya. Misalnya 2 kali B tambah sama dengan 2 kali C. Jadi 2 kali B sama dengan 2 kali C. Oke? Kalau 2 kali B sama dengan 2 kali C, di bilangan real kan 2 punya inverse, tinggal dikalikan inverse-nya. Setengah-setengah ya. Oke, nah kalau dibilang bulat 2 itu tidak punya inverse, jadi bagaimana? Itu adalah pertanyaan menarik. Karena bilang bulat adalah gelanggang ya. Nah, ternyata ini pun tidak senantiasa berlaku walaupun kita tegaskan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Saya akan berikan contoh di mana walaupun A tidak sama dengan 0, ini tidak menyebabkan ini. Oke, contohnya kita adalah ke gelanggang matriks dengan komponennya bilangan bulat, misalnya.
lihat bahwa ini adalah berlaku sebagai A ya, 1 0 0 0 dan ini adalah dua-duanya adalah A. Ini adalah B, ini adalah C. Kita lihat B-nya tidak sama dengan C. Tapi bagaimana hasil kalinya? Ya, ini sama dengan kan bisa hitung sendiri bahwa hasil kalinya sama. Berarti A kali B sama dengan A kali C. Tapi B dengan C tidak sama. Ya. Akibatnya pernyataan ini tidak selalu benar untuk gelanggang sembarang ya. Jadi ini tidak selalu benar di gelanggang. Oke. Tapi di bilangan bulat oke, dia benar ya. Nah, karena tidak seperti ini juga kalau kita ambil gelanggang bilangan bulat modulo, misal Z12, kita lihat bahwa kita dapatkan bahwa 4 kali 6 4 kali 3 ini adalah 4 adalah A nya, 6 adalah B nya, C nya ada 3, ini hasilnya adalah 0. Jadi AB kali 1 sama dengan A kali C, tapi tidak mengakibatkan B sama dengan C. Jadi ada banyak banget contoh gelanggang yang tidak memenuhi ini, walaupun di termin A nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, tapi beberapa gelanggang memenuhi ya. Yaitu contohnya bilangan bulat. Oke. Dan kalau kita tekankan bahwa gelanggang itu harus punya inverse semua unsurnya, itu terlalu mubazir ya, karena ternyata di bilangan bulat walaupun A-nya 3, 4, 5 gitu, ini akan berakibat B bakal sama dengan C. Jadi itu adalah menyatakan bahwa untuk memenuhi persamaan ini tidak mesti semua anggota gelanggang itu punya inverse terhadap operasi kali ya. Contohnya tadi adalah bilangan bulat. Oke. Nah, sifat ini yang kita namakan adalah sifat pembatalan ya. Oke. Nah, kenapa di bilangan bulat berlaku sementara di gelanggang bilangan bulat modulo dan di gelanggang matriks 2x2 tidak berlaku? Karena di bilangan bulat tidak ada dua unsur tak nol dikali hasilnya nol. Oke. Sementara di matriks ada banyak matriks tak nol kalau dikali hasilnya matriks nol atau identitas penjumlahannya ya. Dan juga di bilangan bulat C12 ada banyak unsur kalau dikali hasilnya nol atau identitas penjumlahannya. Nah, kalau di bilangan bulat tidak ada seperti itu. Kalau A dikali B sama dengan 0, mau nggak mau A-nya 0 atau B-nya 0. Oke? Nah, gelanggang komutatif yang punya sifat pembatalan ini kita namakan daerah integral ya. Atau lebih tepatnya, atau mungkin lebih populer ya, dikatakan daerah integral adalah gelanggang komutatif yang tidak punya pembagi 0. Artinya tidak punya pembagi 0 artinya tidak ada hal-hal seperti ini ya. Oke, saya akan tulis secara formal. Jadi secara formal, kalau punya R ini gelanggang komutatif, maka X anggota R itu dikatakan tidak sama dengan 0 ya. Dikatakan jadi X tak 0 dikatakan membagi 0 apabila terdapat Y di R yang juga tidak sama dengan 0, sehingga X kali Y
sama dengan 0. Nah, ini seperti yang tadi ya. Nah, pembagi 0 itu ekuivalen dengan mengatakan dia berlaku hukum pembatalan ya. Jadi kalau punya AB sama dengan AC, maka kita dapatkan A dikali B min C sama dengan 0. Oke, tadi kan A nya tidak sama dengan 0 kan. Ini sendiri karena dia bukan pembagi 0, maka dan A tidak sama dengan 0. Kalau dia pembagi 0, maka ini tidak boleh 0 ya. Tapi karena dia tidak punya pembagi 0, ini akan sama dengan 0. Akibatnya B sama dengan C. Oke. Bukti sebaliknya, kalau dia berlaku hukum pembatalan pasti tidak punya pembagi 0, bisa kalian coba sendiri di rumah sebagai latihan. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi daerah integral. Jadi R dikatakan daerah integral apabila, jadi gelangan komutatif ini kita dikatakan daerah integral apabila dia tidak memuat pembagi 0 ya. Satu lagi, bahwa R ini memuat angka 1 ya. Jadi 1 ini yang tidak sama dengan 0. Oke, artinya bahwa untuk menjadi daerah integral gelangan komutatif itu harus yang pertama tidak memuat pembagi 0 dan dia memiliki unsur identitas terhadap operasi kali. Begitulah definisi dari daerah integral. Oke, tapi mungkin yang paling menarik adalah kenapa namanya daerah integral ya. Ada banyak yang bilang bahwa kata integral itu berasal dari kata integer gitu, integer ya, atau bilangan bulat ya. Karena emang daerah integral yang paling terkenal adalah bilangan bulat ya. Nah, tapi kalau menurut beberapa orang ya, sebenarnya ini adalah pertama kali dikenal istilah daerah integral ini adalah pada jurnal yang ditulis satu paper dari David Hilbert ya, yang ditulis di jurnal namanya Zalbridge. Oke, kalau tidak salah gini tulisannya Zalbridge ya, dalam itu bahasa Jerman ya. Lebih tepatnya sebenarnya laporan ya, tapi mungkin kalau bahasa kerennya sekarang adalah jurnal ya. Ini laporan, artinya ini laporan tentang angka gitu, number report ya, kurang lebih artinya begitu. Jadi David Hilbert menulis di jurnal Zalbridge. Oke. Nah, papernya ditulis saat Hilbert ini umurnya 35 tahun ya, tepatnya pada tahun 1897 ya. Oke. Jadi Hilbert tuh menulis paper di sana, dan di sana dia menulis kurang lebih tentang aljabar number teori ya. Dia mengenalkan istilah. Nah, dia mengenalkan istilah integritas bridge. Mungkin mudah benar ejaan saya, integritas bridge. Oke. Nah, itu kurang lebih artinya adalah daerah integral. Oke. Tapi dalam artian integrity mungkin bahasa Inggrisnya ya, itu artinya integrity itu whole gitu, artinya keseluruhan gitu ya. Nah, ini ditulis papernya pada tahun 1897, dia menggunakan istilah integritas bridge ya. Nah, ini
Ini yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai daerah integral. Nah, cerita lainnya adalah ini adalah paper yang ditulis oleh Emmy Noether ya, seorang matematikawati ya, yang ditulis papernya tahun 1921. Oke, dia menulis tentang Ringberechnung ya, sama-sama orang Jerman ini ya. Jadi Ringberechnung, mudah benar ejaannya ya, Ringberechnung ini kurang lebih lah area daerah ring ya, atau area ring gitu. Nah dari di sini dia membahas area ring dari integer ya, terus rasional dan lain-lain ya. Nah, ada juga, jadi itu bisa jadi itu juga asal usul kata area integral, atau mungkin lebih populer dikatakan integral domain ya, atau daerah integral. Oke, sekian yang lebih sejarah kenapa namanya daerah integral ya, tapi mungkin sampai sejauh ini tidak ada yang tahu pasti kenapa namanya daerah integral. Tapi ada dua versi ya, itu dikenal oleh David Hilbert pada tahun 1987, dan versi kedua dikenakan oleh Emmy Noether pada tahun 1921. Oke, contoh paling populer dari integral adalah bilangan bulat tentunya ya. Oke, contoh lain yang juga terkenal adalah gelanggang polinom ya. Jadi ini gelanggang polinom yang koefisien polinom itu adalah bilangan real ya. Oke, jadi gelanggang polinom adalah polinom di mana koefisiennya adalah bilangan real dan pangkatnya adalah bilangan asli. Tentu tidak mesti pangkatnya harus maksimal sekian ya. Jadi pangkatnya bebas ya. Jadi menuju tak hingga gitu pangkat n-nya. Tapi ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah daerah integral. Karena apa? Kalau dua polinom dikalikan itu sama dengan 0, mau nggak mau salah satu polinom harus 0 ya. Nah, salah satu contoh daerah mungkin kasus spesial dari daerah integral kita namakan daerah ideal utama ya. Oke, daerah ideal utama adalah daerah integral di mana setiap idealnya itu dibangun oleh satu unsur ya. Nah, seperti apa maksudnya ideal yang dibangun oleh satu unsur? Kita kembali ke ideal di materi sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya ideal dari gelanggang R, oke, atau mungkin subhimpunan biasa ya. Jadi kita punya simpunan biasa dari S, subhimpunan dari gelanggang R, kita namakan himpunan itu S ya. Itu himpunan tidak kosong. Kita definisikan S siku begitu ya. Huruf siku ini adalah himpunan semua kombinasi linear dari unsur-unsur di S ya, dan himpunan kombinasi linear berhingga ya tepatnya ya, atau bisa ditulis
Jadi ini adalah himpunan, oke saya lupa, ini SI di S, R nya di R. Oke. Nah, S ini ternyata adalah ideal dari R ya. Kenapa ideal dari R? Karena pertama, apakah dia grup, subgrup dari R berapa sih jumlah? Jelas iya. Kenapa? Jadi kalau kita punya dua unsur di SIQ ini, yaitu ini jumlah K buah RI SI, dan ini adalah jumlah berhingga RI aksen SI aksen. Oke, ini jumlahnya sebanyak L jumlah, ini sebanyak K jumlah. Kalau ditambahkan atau dalam artian kalau subgrup kan AB inverse ada di sana ya, dan inverse-nya berarti negatif ya. Nah ini kalau di negatifin, maka jumlahnya juga ada di sana. Nah, yang menarik ini kalau minnya pindah ke R ini, jadi kita punya sigma RI SI kurang sigma plus ya, ini min RI aksen SI aksen ya. Jadi ini tetap bahwa minus RI ini juga anggota dari R, dan SI dan SI aksen tetap anggota dari S. Jadi tetap ada di S. Akibatnya S ini, SIQ ini tetap adalah sebuah subgrup dari R terhadap porsi jumlah. Oke, bagaimana dengan apakah tertutup jika dikali sembarang unsur di R ya? Itu otomatis ya. Jadi kalau kita punya unsur di sini sigma RI SI gitu, kita kalikan unsur sembarang di R, misalkan X gitu atau alfa. Oke, maka alfa ini akan masuk ke dalam sini ya, alfa RI SI. Oke, dan ini adalah anggota R dan tetap anggota S. Jadi tetap dia tertutup terhadap perkalian skalar di luar ya, dia tidak keluar. Jadi ini adalah ideal ya, dan bisa dicek bahwa ini adalah ideal terkecil yang memuat S ya. Nah, ini kita katakan ideal yang dibangun oleh S ya. Nah, kalau isinya S itu, S ini isinya bisa tak hingga ya, tapi kalau S itu isinya cuma sebiji ya, satu unsur gitu, maka kita katakan itu adalah ideal utama atau ideal yang dibangun oleh satu unsur ya. Ini adalah ideal yang dibangun oleh S itu himpunan. Nah, kalau S terdiri satu unsur, maka kita katakan ideal yang dibangun oleh satu unsur. Nah, jika semua ideal dari gelanggang itu dibangun oleh satu unsur, ideal utama jadi ideal utama adalah ideal yang dibangun satu unsur. Oke. Nah, contohnya adalah kalau kita punya gelanggang bilangan bulat ya, kita pasti punya idealnya, yaitu misal 3Z ya. Nah, ini dibangun oleh satu unsur ya, jadi kadang ditulis sebagai ya. Nah, isinya adalah kombinasi 3 dikali unsur-unsur di R ya. Oke, ini adalah sama dengan 3R, R-nya di R. Oke. Jadi secara umum ini bisa dituliskan sebagai mungkin 3, maaf ini Z ya, maka ditulis sebagai 3Z ini. Nah, kalau kita punya sembarang R dan kita ambil, kita punya A anggota R
Maka dengan cara serupa kita bisa dapatkan ideal kanannya ya. Ya. Dan juga kita bisa dapatkan ideal kirinya. Oke, dengan definisi serupa ya. Nah, jadi kalau kita punya sembarang gelanggang, kita bisa bangun ideal yang dibangun oleh satu unsur ya. Ini adalah ideal kanan, ini ideal kiri ya. Secara umum kalau dia ideal dua sisi, maka kita akan tulis sebagai seperti itu ya. Nah, oke, tentu tidak masalah kalau dia ideal dua sisi menulisnya AR atau RA juga. Nah, adakah suatu gelanggang yang semua idealnya dibangun oleh satu unsur? Ya ada. Itu adalah Z sendiri. Karena Z kita tahu bahwa bentuk idealnya bentuknya semuanya seperti ini, N kali Z ya. Jadi bilang bulat adalah contoh paling umum dari daerah ideal utama ya. Jadi tidak sekedar daerah integral bilang bulat itu, tapi juga daerah ideal utama. Oke. Nah, Rx ini atau polinom dengan koefisien bilangan real ini adalah daerah integral yang bukan daerah ideal utama. Kenapa? Karena tidak bisa tidak semua idealnya bisa kita wakili dengan satu buah unsur ya. Bagaimana dengan Zn bilang bulat modulo? Oke, secara umum Zn itu bukan daerah integral ya. Akibatnya karena bukan daerah integral, tidak mungkin kita katakan dia daerah ideal utama. Tapi untuk beberapa n, Zn adalah daerah integral. N berapakah itu? Silakan kerjakan sebagai tugas di rumah ya. Untuk n berapa saja Zn itu membentuk daerah integral ya. Nah, untuk kasus itu maka Zn adalah untuk kasus n Zn itu daerah integral, maka Zn adalah daerah ideal utama juga. Oke, silakan kamu kerjakan tugasnya. Oke, mungkin sekian materi tentang daerah integral. Nantinya tentu akan dibahas lebih dalam lagi untuk beberapa kasus khusus tentang daerah integral. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau hubungi saya langsung. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.